Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Enrico Pertama Putra, selaku moderator pada acara hari ini, akan memandu jalannya acara. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, yang keempat pembacaan CV pemateri, yang kelima penyampaian materi, yang keenam sesi tanya jawab dan presensi, yang ketujuh penutupan, dan yang terakhir foto bersama. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Baik, memasuki acara ketiga, yaitu pembacaan doa. Dipersilakan untuk panitia yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena agak sedikit lambat. Untuk pembacaan doa akan dilaksanakan secara islami. Untuk yang beragama lain harap mengikuti dan membaca doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dalam hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'u man tasha'u mulka mimman tasha'u wa ta'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah ya Rahman, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Karim, izinkanlah kami pada hari ini untuk melaksanakan acara pelatihan pengenalan PKM kelompok studi penelitian ekonomi, dan jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan negara kami. Ya Allah, ya Alim, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ya Ghafar, dalam kekhusyuan dan ketundukan hati,
kami memohon ampunan padamu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan atas kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah, sehingga kami senantiasa yakin dengan iman, mengusahakan dengan ilmu, serta menyampaikan dengan amal. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal musyi wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbika izzati amma yasifu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sampaikan terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, berikut saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Baik, pemateri kita pada pagi ini bernama Kak Iqlil Sulaiman, yang lahir pada Probolinggo 3 September 1997, menempuh pendidikan dari SDN Sumen 11 1, lalu ada SMPN 1 Tongas, SMA 4 Probolinggo, dan dilanjutkan di Universitas Jember di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pengalaman organisasi beliau ada beberapa, salah satunya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Lingkar Penelitian dan Penelitian FKM UNEP, dan menjadi pengurus atau kepala Divisi Informasi dan Komunikasi, dan pernah menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian dari tahun 2016 sampai sekarang, menjadi pengurus Humas dan Media. Selain itu ada pengalaman pemateri, salah satunya adalah pernah menjadi workshop pemrogram kreativitas mahasiswa UKM Einstein, Fakultas Teknik pada tahun 2018, bertempat di Fakultas Teknik Universitas Jember. Selain itu pernah menjadi pemateri sekolah program kreativitas mahasiswa di beberapa fakultas universitas, salah satunya ada di Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan pernah di Akademi Farmasi Jember, dan pernah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Selain itu pernah menjadi juri karya tulis ilmiah tahun 2020 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dan pernah menjadi pemateri pengenalan program kreativitas mahasiswa lagi di tahun 2020 di BEM FKM UNEP. Beberapa penghargaan beliau, salah satunya adalah juara 1 karya tulis ilmiah dan tracing, diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa pada tahun 2016. Selain itu pernah memenangkan hibah PKMKC oleh Dikti 2018, dan pernah meraih Bronze Medal International Invention and Innovation Competition atau INIIC yang diberikan oleh MNC Network pada tahun 2018, dan juga pernah mendapatkan Silver Medal International Invention and Innovation Competition in NIIC diberikan oleh MNC Network juga pada tahun 2019. Baik, sekian pembacaan dari kurikulum vitae pemateri. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti. Sebelumnya, kami panitia ingin menanyakan kabar dari Mas Iqlil Sulaimani. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Apa udah siap dengan menjadi pemateri di acara pelatihan hari ini? Ya, kabarnya baik sekali. Sudah sangat excited banget ini untuk bisa sharing bersama teman-teman dari KSP. Baik nih, kan tema kita itu tentang di sini PKM gitu ya. Mungkin
Mas Kikil ingin berikan overview dulu nih tentang PKM kepada anggota. Mungkin ada beberapa anggota yang nggak tahu nih tentang PKM itu apa dan seberapa prestisiusnya sih PKM sehingga dikejar-kejar oleh mahasiswa. Baik, untuk PKM sendiri itu sekarang dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Kan sekarang kementeriannya sudah bergabung. Nah, itu ibaratnya itu adalah olimpiadenya anak SMA. Jadi untuk prestisnya itu sangat tinggi sekali karena menunjang akreditas dari universitas dan ranking universitas gitu. Terus kemudian ketika kita bisa lolos pendanaan, ketika kita lolos BIMNAS, itu punya poin besar untuk bisa dilanjutkan di S2 untuk mendapat beasiswa maupun untuk melamar pekerjaan seperti itu. Berarti menarik banget nih tentang PKM. Mungkin buat anggota-anggota yang ingin mengejar PKM nih, mungkin bisa tanya-tanya ke Mas Sikril atau kakak-kakak yang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu nih, kami serahkan tempat dan waktu kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya, Mas Sikril ingin share screen sendiri apa dibantu oleh panitia? Saya coba share screen sendiri ya. Oke. Soalnya mau tak coret-coret juga nanti untuk memperjelas. Oke, siap Mas. Baik, apakah sudah tampil? Sudah. Oke. Sudah bisa terlihat? Bisa. Oke. Ini sudah bisa diambil alih, moderator? Boleh, silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqlil Sulaiman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini ingin sedikit sharing mengenai pengalaman saya di bidang program kreativitas mahasiswa. Nah, sudah di spoiler tadi di depan bahwasanya prestis dari PKM ini sangat tinggi banget. Sesuatu yang sangat berharga ketika kalian bisa masuk ke dalam keluarga BIMNAS gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya saya sendiri baru menulis karya tulis ilmiah dan mengikuti karya tulis ilmiah saat masuk kuliah. Jadi untuk teman-teman di sini jangan khawatir bahwasanya saya ketika belum punya modal atau apapun, jangan khawatir karena saya juga mulainya itu sejak di perkuliahan. Nah, saya tarik kesimpulan dari semua pengalaman saya, bagaimana sih cara memunculkan sesuatu yang keingintahuan yang besar gitu. Nah, saya sudah menemukan jawaban itu. Jawaban yang pertama adalah kok bisa ya? Oh, bisa. Nah, di sini kita harus mulai dari pertanyaan kenapa? Kenapa kita harus ikut PKM? Kenapa kita harus menulis dan kenapa kita harus mau mengeluarkan tenaga sebesar mungkin untuk bisa menulis PKM ini? Nah, kita memulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Misalkan ketika kita membantu seseorang, membantu manusia lain untuk atau adik atau tetangga ketika ada tugas kita bantu, dan di situ pasti ada rasa puas, rasa yang memang membuat manusia itu puas, dan itu adalah kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Nah, kebutuhan kita sebagai makhluk sosial inilah yang membuat kita menjadi percaya diri, dan akhirnya kita mampu menemukan aktualisasi diri kita, siapa diri kita sebenarnya dan apa potensi kita. Bisa bisa mungkin relate ketika kalian sudah masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Pasti ada pandangan-pandangan orang bahwasanya kalian itu pintar di bidang ekonomi. Nah, ketika kalian sudah mendapat cap itu, mendapat
bahwasanya kalian diakui sebagai anak yang memang punya keahlian di bidang ekonomi, maka kalian ketika ditanya, meskipun kalian belum mendapat materi itu, kalian akan menjawab sebaik mungkin, sebenar-benarnya, dan akan mencari banyak referensi. Nah, itulah sama halnya dengan PKM. Di sini untuk PKM adalah meningkatkan interaksi kita dengan manusia lain atau kebutuhan sosial kita. Kita membantu masyarakat mengatasi masalah, dan kita memberikan solusi terbaik berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di perkuliahan. Nah, ini adalah langkah yang bagus untuk anggota baru mengenal kenapa kita harus menulis. Nah, ketika kita cuma mengenal PKM itu program kreativitas mahasiswa yang isinya lomba, itu akan kehilangan semangat di tengah perjalanan nanti. Tapi ketika kalian sudah ada nyawa bahwasanya ini adalah kebutuhan saya untuk interaksi, kebutuhan saya untuk membantu orang lain, maka sebesar apapun masalah, kalian akan mencari solusinya. Ya, seperti tadi, ketika kalian masuk ekonomi, kalian belum tahu materinya, kalian akan mencari materi itu untuk bisa membantu orang, gitu. Nah, di sini interaksi itu banyak hal. Yang pertama, interaksi ketika kita wawancara misalkan, bertanya kepada orang lain, apa sih masalahnya? Ini salah satu contoh ketika ide saya dipresentasikan di kepolisian. Saya sebelumnya itu tanya, Pak, masalah di kepolisian itu apa? Ternyata masalah yang utama adalah kecelakaan, gara-gara orang ini mengantuk, memaksakan untuk berkendara gitu. Terus ketika kita lolos PIMNAS, kita akan bertemu dengan banyak bidang, dengan banyak jurusan yang akhirnya membuka mata kita gitu. Bahwasanya kita yang punya ilmu, misalkan ekonomi saja, itu tidak cukup. Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang pintar di bidang IT, pintar di bidang science, itu akan memunculkan jiwa untuk bukan bersaing ya, tapi untuk berkolaborasi gitu. Karena sudah tidak zaman lagi kita untuk bersaing, saling hate gitu ya, saling membenci, itu sudah tidak zaman lagi. Nah, waktunya adalah untuk berkolaborasi. Selain interaksi dengan teman sebaya, kita juga berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan staf-staf dari fakultas kita, bagaimana untuk mencari tanda tangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Itu adalah sebuah kebutuhan. Ketika kita mampu memposisikan diri berbicara dengan orang yang lebih tua, itu akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri, karena itu adalah kebutuhan manusia. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke PKM itu? Ketika kita ingin membantu orang, maka ya ini pedomannya, agar kalian tidak tersesat gitu ya, harus kemana dan bingung mau ngapain. Nah, pedomannya itu sudah ada jelas di buku pedoman ini, pedoman PKM 2021. Nah, banyak sekali pembaruan dari 2020 karena menyesuaikan dengan COVID yang sekarang mayoritas dilaksanakan daring. Dan untuk pedoman ini bisa di-download di Kemendikbud. Nanti saya share ke panitia. Saya lupa sudah share ini apa belum. Nah, ketika sudah tahu apa alasannya kenapa harus nulis dan tahu caranya bagaimana, caranya adalah di PKM ini, di buku pedoman ini. Nah, apa sih manfaat secara digital atau secara prestasi untuk kita sendiri? Yang pertama itu publikasi baik nasional maupun internasional. Jadi ketika kita ngetik nama kita, itu saya coba ketik nama sendiri, Iqbal Sulaiman gitu ya. Nah, itu banyak sekali muncul prestasi saya. Jadi ketika kita atau saya ya, misalkan sudah melamar pekerjaan di suatu tempat dan HRD-nya pasti akan mencari saya di Google, dan ketika sudah muncul seperti ini, otomatis akan menambah value atau nilai kepada kita sendiri. Nah, untuk konferensi internasional, sebuah informasi saja, satu mahasiswa punya kesempatan untuk konferensi internasional dan didanai penuh oleh universitas. Jadi sangat disayangkan satu mahasiswa lulus tanpa presentasi di internasional, gitu ya. Terus kemudian kita juga tadi jika memperhatikan CV saya itu ada sekitar 3 kali saya ikut lomba internasional. Nah, untuk lomba itu bisa dilaksanakan berkali-kali, tapi untuk konferensi itu hanya bisa dilakukan 1 kali, 1 mahasiswa gitu.
untuk lomba, coba berkali-kali dan bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, kita juga akan mendapat pengakuan dari Kemendikbud, ini yang lama ya. Nanti ada kementerian yang baru. Nah, ini bisa diajukan ketika kita melamar pekerjaan atau beasiswa. Sebuah sertifikat yang levelnya kementerian. Itu punya nilai lebih gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan proposal-proposal tentang PKN dan pengumuman pendanaannya bagaimana, serta secara umum ya, karena ini pengenalan, jangan terlalu detail. Nanti kita akan bahas secara tertib dari awal sampai akhir. Nah, di sini PKM itu sendiri memfokuskan untuk kita berpikir level tinggi, kreatif, dan ya tadi implementasi seperti tema pada kesempatan kali ini, filosofi tridharma perguruan tinggi, yaitu belajar, terus riset, dan pengabdian. Itu tridharma. Ya konsepnya seperti awal tadi, kenapa manusia harus menulis? Untuk membantu orang lain. Ya, terus kreatif sendiri bisa diartikan bahwasanya memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan. Nah, ini informasi bahwasanya pada tahun 2020 itu sudah saya coba recap ya. Itu ada 65.000 proposal dari seluruh universitas di Indonesia dan yang lolos hanya 3.700. Kesempatan untuk lolos itu cuma 5,7%, kecil banget kan. Nah, yang gagal, kenapa dia yang gagal? Yang gagal itu 61.300. Apa yang menyebabkan mereka gagal? 50% dari kegagalan mereka cuma gara-gara tidak patuh aturan. Jadi aturannya itu ada di sini, ada di buku pedoman, 50% atau sekitar 30 ribuan mahasiswa itu tidak patuh sama aturan yang sudah dibuat gitu. Nah, alurnya bagaimana? Jadi untuk alur beberapa nama itu sudah berubah, yang awalnya PKM penelitian sekarang menjadi PKMR, dan yang juga berubah itu PKM PM dan PI. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ketika kita sudah mendapat pendanaan, kita akan lolos BIMNAS dan akan mendapat proceeding, jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh kementerian gitu. Jadi nilai plus lagi untuk kita yang ingin lanjut S2 dan misalkan pekerjaan yang berkaitan dengan review jurnal gitu. Untuk PKM AI itu tidak ke BIMNAS, melainkan kita cuma dikasih insentif berupa dana atau uang dan kita tinggal publish saja gitu. Jadi tidak ada presentasi. Nah, secara umum PKM itu terdiri dari 10 lembar. Ingat ya, 10 lembar. Jangan sampai nambah satu. Kak, nambah satu aja nggak apa-apa kak? Nggak boleh, karena itu tadi sekitar 30.000 mahasiswa itu, 30.000 tim itu gagal cuma gara-gara ya tidak taat pada aturan ini. Nah, untuk cover sekarang sudah tidak ada karena sekarang daring semua, lembar pengesahan juga tidak ada, cuma daftar isi, tabel, daftar gambar, pendahuluan sampai biodata, itu aja. Ini nanti bisa dibaca sebenarnya di buku pedoman itu. Jadi bab 1 itu isinya manfaat dan luaran. Nanti kita akan bahas mengenai apa sih perbedaan manfaat dan tujuan, lalu luaran ini juga apa maksudnya gitu. Terus kemudian biaya, jangan mengada-ngada ya. Jangan misalkan kita mengestimasikan kita butuh biaya sekian juta, terus kita menambah-nambah gitu. Jangan sampai. Terus ini terlalu detail, lanjut saja. Nah, biasanya yang terjadi itu untuk di karya tulis ilmiah itu kan bab-babnya kan kepisah per halaman. Nah, untuk di PKM ini dia itu tidak bisa, dan untuk nomornya itu ada di pojok kanan atas. Nah, ketika kalian iseng untuk ini untuk merubah si nomor 3 ini ke sini, kalian sudah tidak lolos. Jadi sangat harus teliti. Dan ini bab 2 misalkan kalian lupa titik saja, itu sudah di out gitu. Jadi karena
proposal ini yang pertama diseleksi adalah kalian taat atau enggak sama aturannya. Misalkan ini, kalian medicine reminder robot gitu ya, kalian tidak menggunakan yang miring-miring seperti ini, kalian sudah di out gitu. Karena reviewer itu mengoreksi 65.000 sebanyak itu, jadi jenuh, dan ketika ada kesalahan langsung di out tanpa dibaca gitu. Terus timelinenya itu bisa dilihat di simbilmewa.ristekdikti.go.id. Nah, ini alurnya, proposal dulu, terus pengumuman pendanaan, kita nanti akan melakukan presentasi bagaimana uangnya itu dimaksudkan untuk apa saja, terus diumumkan untuk PIMNAS. PIMNAS itu seperti kita lomba lagi, dilombakan untuk tingkat nasional, kita berkumpul di satu tempat. Nah, karena pandemi, jadi semuanya online. Terus pengumuman juara PIMNAS. Nah, kalau diibaratkan itu, PKM ini ibaratkan kita mendapat sebuah tender dari suatu perusahaan. Nah, perusahaannya ini namanya Kementerian Pendidikan gitu. Jadi misalkan kalian mempunyai ide itu butuh dana misalkan 5 juta untuk direalisasikan. Jadi kalian mengajukan saja ke kementerian ini. Nah, nanti kalau kalian taat sama aturannya kementerian, kalian akan dikasih uang itu untuk merealisasikan ide kalian. Nah, setelah dapat dana, nah lanjut ke PKP 2. Kalian akan ditanya dananya itu untuk apa saja dan idenya itu sudah berjalan seberapa jauh gitu. Nah, kalau idenya itu bisa membantu masyarakat secara luas atau bisa berpotensi untuk dikomersialkan gitu, nanti kalian akan masuk ke PIMNAS, pengumuman PIMNAS, dan di PIMNAS kalian akan diadu lagi dengan tim-tim yang memang sudah terbaik gitu. Jadi sebenarnya kalian sudah juara ketika pengumuman pendanaan ini gitu. Nah, bagaimana sih cara mencari ide yang baik itu? Kalian bisa melihat dari jurnal PKM sebelumnya. Ini nanti materinya bisa dicari ya. Terus kemudian berita terkini, sekarang lagi ngetrennya COVID dan penurunan ekonomi gitu. Sangat tepat sekali ada di jurusan kalian. Jadi sangat disayangkan ketika kalian tidak maksimal untuk memaksimalkan ilmu kalian di bidang PKM ini. Karena negara sekarang butuh anak-anak yang memang punya solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Terus skripsi, tesis, dan itu jangan dibaca semuanya, cukup baca abstrak dan kesimpulan dan saran. Di abstrak itu ada kesimpulan. Misalkan gini, ternyata akibat pandemi COVID ini yang menyebabkan penurunan ekonomi adalah banyaknya PHK gitu. Nah, terus di saran penelitian itu pasti ada untuk mengurangi PHK ini diperlukan solusi seperti peningkatan bisnis baru yang berbasis masyarakat gitu. Jadi tidak perlu berhubungan dengan perusahaan. Jadi bisa membuat bisnis sendiri. Nah, itu yang tahu ilmunya adalah dari Fakultas Ekonomi gitu. Jadi ini kesempatan yang besar sekali untuk kalian. Nah, di sini kita akan menuju ke kelas-kelas PKM. Jadi mohon diperhatikan ya. Jadi ibaratkan kalian itu punya ide dan masuk ke kelas mana gitu. Masuk ke kategori apa gitu. Nah, PKM riset. Ini awalnya PKM penelitian, tapi sekarang namanya PKM riset. Nah, PKM riset ini di inti kegiatannya itu adalah berbasis iptek dan mengungkap informasi baru. Jadi kalian bisa meneliti tentang penelitian-penelitian yang baru. Ini bisa juga skripsi kalian nanti di masa depan bisa dilanjutkan ke PKM riset ini. Terus kemudian dianjurkan. Di sini dianjurkan lintas bidang ya. Nah, misalkan kalian meneliti tentang penurunan perekonomian, dan pasti itu ada kaitannya dengan manusia kan. Nah, anak-anak yang berkaitan dengan manusia adalah teman-teman dari FISIP gitu. Jadi coba kalian nanti ketika mau buat PKM itu berkoordinasi dengan teman-teman yang punya kemampuan di bidang yang tidak kalian kuasai gitu. Kalau kalian meneliti tentang psikologi kan ilmunya tentang ekonomi kan agak kurang gitu. Jadi nanti bisa bergabung di tim kalian. Nah, stratanya S1, anggota mahasiswanya itu
3 sampai 5 dan usahakan ini beda angkatan ya. Harus diharuskan aja, harus beda angkatan. Kenapa harus beda angkatan? Karena untuk seperti kayak kelanjutannya gitu loh. Jadi ketika kalian satu angkatan, misalkan satu sibuk atau ada proyek pengabdian atau KKN. Nah, semuanya akan sibuk gitu. Jadi usahakan berbeda angkatan. Terus pendanaannya itu sekitar 5 sampai 10 juta. Jadi kalian misalkan butuh dana 8,5 juta untuk riset ini. Jadi nanti sama Kementerian Dikti itu Kementerian Riset itu akan dikasih uang 8,5 juta gitu. Dan yang diminta oleh kementerian itu adalah laporan kemajuan, sudah sampai mana risetnya, laporan akhir. Nah, riset kalian itu berhasil apa gagal. Nah, kalian juga disuruh buat artikel dan produk program gitu. Nah, di sini ada dua, riset eksakta dan riset humaniora. Riset eksakta di sini berkaitan dengan sains biasanya. Untuk sosial humaniora sudah jelas ya, di sini berkaitan dengan masyarakat luas, interaksi antara manusia dengan manusia. Yang di situ bisa ada tentang ekonomi. Nah, selanjutnya triknya adalah di sini caranya adalah merujuk pada penelitian sebelumnya atau variabel baru. Nah, makanya harus dibaca jurnal-jurnal sebelumnya atau skripsi-skripsi sebelumnya. Nah, di saran itu pasti ada, kalian harus meneliti apa gitu. Tinggal ambil itu aja, dilanjutkan. Terus skema penelitian dan potensi publikasi. Jadi, ketika kalian sudah lolos di PKM ini, kalian sudah punya kayak publikasi gitu, kayak punya haki. Jadi, sudah mahasiswa, sudah punya hak paten gitu. Itu sudah menambah nilai plus untuk kalian. Nah, ini salah satu contohnya. Itu ada PKMPE, ini bisa dilihat semuanya itu berkaitan dengan sains biasanya atau teknologi. Nah, sini kayak aplikasi katalis CR, terus bakteri selotik, itu biji labu dan ini untuk pencegahan stunting, baby squid. Nah, ketika kalian mau membuat PKM di bidang PKMPE ini, usahakan gabung dengan teman-teman dari Saintek gitu. Jadi Sosum dan Saintek gabung itu lebih kuat gitu. Misalkan Black Biscuit, terus nanti kalian juga menambahkan tentang riset ekonominya bagaimana gitu. Terus tapi jangan banyak-banyak tentang ekonominya ya, karena nanti rawan tidak diterima. Soalnya ini biasanya berbasis sains. Terus kemudian ini PSH. Nah, PSH ini biasanya berkaitan dengan ya tadi manusia dengan manusia. Ini salah satu contoh yang unik. Di sini dia meneliti, dia dapat uang loh ya, dia dapat dana 5 juta ke atas. Dampak akun Instagram mahasiswi cantik terhadap kehidupan sosial mahasiswi terunggah gitu. Jadi coba aja kalian teliti akun Instagram yang berkaitan dengan mahasiswa gitu. Bagaimana psikologinya, terus misalkan kalian meneliti tentang dampak Instagram terhadap promosi ekonomi, promosi produk gitu, dan seberapa efektif gitu, bisa. Jadi yang bisa kalian tiru di sini adalah cara dia berpikir. Dia menganalisis penciptaan Fogg Davis, dia berkaitan dengan kayak kampanye pemilihan gitu. Nah, kalian bisa meneliti apa ya yang berkaitan dengan ekonomi terkait kampanye pemilihan gitu. Terus juga kelas selanjutnya itu ada PKM kewirausahaan. Nah, ini adalah nyawa kalian. Di sini adalah kemampuan kalian yang paling besar. PKMK, ini produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi di sini harus profit, harus untung dan berlanjut. Yang paling banyak lolos itu biasanya non makanan, karena dia gampang banget untuk untuk didistribusikan, dipromosikan, dan kalau makan itu agak susah untuk bertahan gitu. Makanya butuh teman-teman yang dari sains untuk bisa mempertahankan keawetan dari makanan itu. Terus kemudian sudah riset pasar sebelumnya. Jadi ketika kalian ada ide tentang kewirausahaan, usahakan riset pasar. Jangan sampai ketika kalian buat ide nggak ada yang beli gitu, nggak lucu. Terus kemudian desain produk juga.
desain produknya nanti akan seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya. Sangat banyak sekali ya. Saya ambil contoh. Nah, ini bisnis bidai serbaguna atau yang kalian kenal di sini apa sudah. Terus botani, permainan edukatif pertanian, inovasi pengenalan pertanian. Nah, ini kan berkaitan dengan ekonomi ya. Kalian bisa tiru konsepnya botani ini untuk bisa membuat suatu edukatif anak-anak yang melek ekonomi gitu, atau anak-anak yang melek investasi gitu. Jadi ide itu bisa diambil dari sini. Nah, ini miliknya anak-anak UGM yang lolos pendanaan kemarin. Untuk filenya itu sudah saya kasihkan ke panitia. Jadi bisa dicek lagi judul-judul dari universitas lain itu sudah ada. Ada berapa ribu itu, lupa. Ada banyak judul pokoknya. Nah, kelas selanjutnya adalah program pengabdian masyarakat. Nah, ini ketika kalian KKN, jangan lupa untuk bisa mengambil celah pengabdian masyarakat ini. Misalkan kalian ya tadi itu membuat kayak pemberdayaan gitu. Nah, usahakan ketika kalian sudah punya ide pengabdian masyarakat itu terjun langsung, karena kalian nggak bisa baca langsung cuma baca dari skripsi aja. Jadi harus terjun langsung, tanyakan langsung kepada masyarakat kira-kira apa saja masalah yang ada di sana gitu. Terus foto bersama, jangan lupa dikasih bukti bahwasanya kalian juga sudah tanda tangan. Nah, sistem implementasi harus jelas. Nah, pengabdian masyarakat ini tidak terikat bidang ilmu. Jadi kalian bisa mengabdikan ilmu kalian apa ya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekarang gitu. Dananya juga sama, rata-rata hampir sama, 3-5 orang semua S1, dan untuk mitranya itu mitra yang non-profit gitu. Jadi banyak yang salah kelas antara pengabdian masyarakat dengan implementasi teknologi. Karena ketika kalian melakukan pengabdian masyarakat, usahakan sasaran kalian itu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki profit. Seperti contohnya ibu-ibu rumah tangga, terus pengangguran gitu-gitu. Terus kayak misalkan pengamen jalanan gitu. Nah, itu mereka punya profit tapi mereka tidak berdaya gitu, tidak mempunyai suatu keahlian. Mereka cuma bisa nyanyi. Nah, kalian bisa meningkatkan, mereka bisa misalkan nyanyi yang sudah, misalkan contohnya itu di Yogyakarta itu yang pakai angklung, mereka ngamen tapi caranya berkelas gitu. Nah, kalian ajarkan bagaimana cara mengamen yang berkelas. Itu sudah masuk ke pengabdian masyarakat. Nah, salah satu contohnya, ini punyanya teman-teman dari IPB. Ini contohnya, permen pepaya madu ramah lingkungan sebagai ikon Boyolali melalui pemberdayaan ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu PKK di sini kan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki profit atau memiliki suatu pekerjaan yang memang bisa sustain gitu. Nah, disinilah kesempatan untuk bisa memberdayakan mereka. Memberdayakan artinya memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa menghasilkan atau memutar roda perekonomian di wilayah tersebut gitu. Seperti kalau yang ekonomi mana ya? Nah, ini pelatihan evakuasi. Atau kalian bisa mengambil judul pola di sini adalah pelatihan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak tsunami, misalkan gitu. Itu sudah ide yang sangat bagus sekali. Tinggal nanti bagaimana cara eksekusinya. Makanya cara eksekusinya itu baru bisa ditetapkan ketika kalian benar-benar turun langsung ke masyarakat. Apa saja yang dibutuhkan di sana. Nah, ini yang banyak yang salah antara PKMM dan IPTEK atau penerapan teknologi. Nah, di sini itu ada sama, di sini sama semua, di sini juga rata-rata sama. Di sini yang berkaitan dengan kalian adalah mitranya profit gitu. Mitranya profit itu artinya mitra kalian itu sebenarnya sudah jalan gitu, sudah kayak misalkan petani tambak ikan di sana. Nah, itu kan mereka sudah punya profit, tapi kadang kan
mereka nggak tahu bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara brandingnya, bagaimana cara manajemen keuangannya. Nah, itu bisa kalian lakukan penerapan iptek. Iptek artinya ada sentuhan teknologi di sana. Misalkan kalian membuat suatu aplikasi yang bisa menganalisa bagaimana cara meningkatkan keuntungan dengan input yang sudah diberikan. Misalkan dalam 1 bulan itu terdapat penurunan, ada kayak alarm atau apa yang harus dilakukan apa gitu. Nah, itu bisa. Salah satu contohnya itu milik ini, kalau nggak salah miliknya IPB juga. Nah, ini contohnya mana ya? Ini optimalisasi instalasi generator ozon PT Indo Woyang. Nah, PT Indo Woyang di sini artinya kan sudah berproduksi kan, sudah memproduksi produk kan. Nah, artinya kalian harus mencari mitra yang memang sudah punya ini apa produk. Nah, juga ini di sini juga UKM di Kaliurang. Ini ada sentuhan teknologinya. Di sini juga ini alat cutting. Mitranya Budi Patri. Nah, itu. Jadi ada teknologi, ada mitra yang produktif. Nah, di sini ada kata kunci, meningkatkan produktivitas mitra gitu. Terus PKM Karsa Cipta. Kelas selanjutnya ini biasanya digandrungi oleh teman-teman dari teknik karena memang kaitannya dengan sebuah karya yang memang baru, belum ada sebelumnya. Nah, kebetulan saya kemarin lolos PIMNASnya itu ini, prototipe. Meskipun saya dari kesehatan, tapi ada kaitannya dengan kesehatan yang langsung ke tekniknya gitu. Jadi sangat dianjurkan. Ini usahakan harus wajib kalian itu di lintas bidang gitu, biar kuat nanti ilmunya. Bisa saling koreksi, bisa saling sharing ilmunya gitu. Terus di sini solutif itu yang pertama, prototype, terus potensi HQ. Nah, kalian sudah punya apa ya produk dan sudah punya hak paten gitu. Mahasiswa yang sudah punya hak paten itu sangat tinggi nilainya dan tidak harus langsung digunakan oleh masyarakat. Artinya ini kan produk baru, tidak mungkin bisa dilakukan langsung gitu, bisa dipakai. Butuh penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satu contohnya itu ini health coin, sistem untuk PK medis, atau Metro Straw. Ini sedotan pati sagu ini kan sebenarnya sudah ada kan. Cuma apa ya? Ada teknik yang diperbarui gitu. Ada sesuatu yang memang mungkin dia itu lebih tahan panas atau mungkin dia itu lebih seperti apa ya? Lebih kuat gitu, lebih kokoh daripada yang ada sebelumnya. Jadi intinya kembali lagi ke awal yang sudah tak sampaikan tadi, manusia itu butuh interaksi dan pengakuan. Jadi ketika kalian sudah menemukan ini, kalian sangat diakui oleh masyarakat. Kalian bisa menyelamatkan lingkungan itu. Nah, kalian bisa saja membuat produk ini berdasarkan penelitiannya si PKMKC ini, tapi ditinjau dari pemasarannya bagaimana gitu. Jadi lihat sesuatu itu berdasarkan ilmu kalian dulu seperti apa. Selanjutnya adalah PKM gagasan futuristik konstruktif. Nah, ini yang baru. Bagi teman-teman yang minatnya adalah sebagai YouTuber, ini bisa sekali di sini. Mereka yang punya confidence yang tinggi itu bisa ikut di sini. Di sini mengenai kejelasan alur pemikiran, durasi maksimalnya 10 menit, ininya sama dan diunggah di YouTube. Ini bedanya. Nah, diperkenankan untuk kode di sini sendiri ya. Saya sudah pernah ikut dari pelatihan-pelatihan Kemendikbud itu, diperkenankan atau dianjurkan itu sebenarnya harus ini sebenarnya. Cuma ingin mengecoh aja. Isu SDGs terus dan isu nasional seperti banjir ya, dan sekarang yang paling tren adalah pandemi atau COVID-19.
Kok GFK? Oh, iya. Maaf, ini tadi PKMGT ya. Balik. Nah, ini PKM GFK ini salah satu contohnya ini. Korupsi, narkoba, banjir, dan diupload di YouTube. Itu biasanya. Sebagai upaya mencapai tujuan SDGs di Indonesia atau solusi keprihatinan kalian terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana berantas korupsi. Ini yang kaitannya dengan kalian. Terus kemudian di sini juga ada berkaitan dengan di SDGs, coba kalian cari yang berkaitan dengan perekonomian. Banjir sudah pasti. Coba kalian membuat suatu ide kayak tadi tuh, pemulihan ekonomi pasca banjir gitu kan, banyak sekali kan yang kena gitu. Atau kalian teliti mereka itu memulihkan ekonominya dengan cara apa gitu. Itu sebuah penemuan baru sebenarnya gitu. Narkoba itu bisa dilihat juga dari sisi ekonominya, bagaimana cara manajemen orang yang sudah tercandu dengan narkoba gitu. Tapi agak bahaya juga sih ini, karena ini juga berkaitan dengan apa ya, aturan-aturan. Nah, contohnya itu di sini ini Holisi, wisata buatan bahari berbasis hologram interaktif guna wujudkan konservasi berkelanjutan. Ini tujuannya berkaitan dengan isu lingkungan, isu nasional yang berkaitan dengan lingkungan. Terus kemudian di sini juga e-trustbin berkaitan dengan SDGs, terus koperasi. Nah ini berkaitan dengan kalian banget ini. Operasi futuristik mencapai SDGs, bagaimana ya? Kalian membaca ini kan sudah kayak, wah apa ini? Milenial kooperatif ini. Jadi buat ide yang memang dia itu sudah ada, tapi sekarang lebih menggelitik gitu. Terus juga ini misalkan taman kota, atau juga di sini ada yang kayak seperti solusi mengatasi kompleksitas permasalahan permukiman kumuh Indonesia tuh. Terus kalian juga bisa meneliti di sini misalkan kalian melihat suatu permukiman kumuh. Nah, coba kalian teliti kenapa sih faktor ekonominya dia itu bisa melakukan kayak permukimannya itu bisa kumuh. Bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana tentang perekonomian di sana, di lingkungan itu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah PKMAI. Nah, PKMAI ini sama kayak penelitian, cuma dia itu tidak diundang di PIMNAS gitu. Jadi kalian meneliti, membuat artikel, ini keluarannya cuma artikel saja, terus kalian dapat uang 3 juta cuma-cuma. Nah, 1 juta 3 cuma-cuma ini sudah tinggal ambil aja, nggak perlu ada kayak presentasi atau apapun, tinggal kalian submit itu. Salah satu contohnya itu ini, beras ketan untuk inovasi peningkatan ekonomi masyarakat Cikawung Sabrang. Nah, itu kalian coba teliti, misalkan ada suatu produk yang memang laris banget, coba kalian teliti, dia itu ada kaitannya enggak dengan peningkatan perekonomian di wilayah itu gitu. Kayak misalkan di Jember sendiri edamame itu tinggi banget peminatnya, terus ekspor juga, terus kemudian ada juga rokok, tembakau, cerutu itu Jember terkenal dengan cerutu. Coba kalian teliti peningkatan ekonomi sebesar apa yang ada di Jember dengan adanya cerutu dan edamame itu gitu. Nah, ini bisa dibaca nanti selanjutnya di file yang sudah saya kirimkan di panitia. Nah, tadi ada yang ketinggalan, itu PKMGT. Nah, untuk PKMGT mana ya? PKMGT itu gagasannya seperti GFK, cuma dia itu nggak ada penjelasan di sini ya. Bentar. PKMGT itu suatu penelitian, dia itu konsep sebenarnya, apa suatu analisa gitu, tapi dia itu membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan itu gitu. Misalkan gini, kalau penelitian kan kita meneliti, membuat, terus kita teliti itu
solutif atau efektif apa enggak. Nah, kalau ini kayak kalian mengkonsep suatu impian kalian, kayak misalkan kota melayang pesisir, maaf, kota melayang pesisir berbasis energi hybrid dan mandiri pangan. Ini kan suatu konsep yang memang um, dia secara teori bisa, tapi membutuhkan generasi selanjutnya. Misalkan generasi setelah generasi Z baru bisa menciptakan kota melayang ini. Atau juga mana ya? Ini milk farm below the sea. Peternakan susu di bawah laut. Itu kan idenya gila-gila ya. Itu butuh butuh banyak generasi untuk bisa menyelesaikan ini gitu. Butuh generasi ke depan untuk bisa mewujudkan ide ini. Kuncinya di PKMGT itu seperti itu. Nah, untuk format itu seperti apa? Itu sudah ada di pedoman PKM itu sendiri. Bagaimana cara menulisnya. Jadi di sini saya kenalkan saja dulu. Bahwasanya PKMGT itu PKM mahasiswa yang punya impian yang gila-gila gitu. Idenya di luar kepala semua. Nah, selanjutnya adalah sudah ya, PKMI sudah. Nah, mencari ide. Ini selama pengalaman saya menjadi pemateri itu pasti, Kak, gimana sih cari ide yang otentik, cari ide yang unik, simple, dan solutif banget gitu. Nah, pengalaman saya menulis mulai dari tahun 2016 dulu, cara terbaiknya adalah baca, peka, tiru, dan modifikasi. Nah, baca ini bukan cuma membaca kertas saja ya, atau membaca skripsi atau yang lain, tapi baca keadaan lingkungan, baca keadaan sekitar. Misalkan sekarang panas, kenapa ya kok panas gini-gini? Bagaimana ya orang-orang yang menanggapi isu global seperti ini gitu. Terus ada kaitannya nggak dengan ekonomi gitu. Intinya meningkatkan kepekaan kalian terhadap lingkungan. Jadi hari-hari itu nggak rebahan aja gitu ya. Terus the first step itu pikirkan selama 24 jam hal apa yang paling menjengkelkan di hidup kalian. Ini bisa coba nanti open mic, siapa yang mau sharing. Selama 24 jam, hal yang paling menjengkelkan itu apa? Nah, kalau aku ditanya seperti itu, aku pasti langsung bisa jawab. Ketika selesai mandi, kita itu biasanya basah kan, kaki itu basah, kesetnya itu basah. Nah, jemurnya lama, dan sementara kita butuh keset itu cepat gitu. Nah, kita butuh suatu inovasi keset yang bisa menyerap dan cepat kering. Itu sudah jadi ide yang sangat otentik. Tinggal bagaimana cara kita membuat keset itu. Karena kita dari ekonomi ya, misalkan saya dari ekonomi, gimana ya caranya? Oh, aku butuh anak IPA, aku butuh anak saintek untuk bisa membuat itu. Nanti tak jual gitu. Pasti orang banyak yang relate gitu. Coba tanyakan ke tetangga-tetangga kalian. Kira-kira jengkel nggak kalau ada keset yang basahnya cepat tapi keringnya lama gitu. Nah, itu bisa dijadikan referensi. Itu bisa dicatat langsung dibuat gak apa-apa. Itu sudah aku kasih free ke kalian. Gitu cara berpikirnya. Nah, kalau sudah berpikir kayak tadi itu, tulis dulu. Jangan sampai cuma diangan-angan aja. Kalau kalian dekat dengan pensil, dekat dengan kertas, tulis di kertas. Kalau kalian dekat dengan HP, yang biasanya kalian lebih dekat dengan HP, tulis aja di HP. Terus kaitkan dengan ilmu yang kalian miliki. Tadi itu sudah butuh apa saja ya, butuh oh ternyata aku butuh anak-anak dari saintek, aku butuh anak-anak dari ekonomi juga untuk memasarkannya. Oke, berangkat gitu. Nah, udah tinggal gitu aja. Terus cari sumber pendukung atau penelitian sebelumnya. Ada nggak ya bahan yang bisa menyerap air dan ketika dipanaskan dia cepat menguap gitu, cepat kering. Nah, kalau sudah kalian temukan pendukungnya, oh ternyata ada pakai bahan ini dan penjahitnya ini bisa dijahit, oh keren. Terus habis itu pendukung lain itu kalian tanya ke tetangga kalian, benar nggak keresahan kalian itu menjadi keresahan
masyarakat secara umum. Kalian tanya 10 atau 15 tetangga kalian. Kalau memang iya itu loh kesetnya itu cepat bau, banyak kumannya atau gimana gara-gara basah terus gak kena sinar matahari gitu. Nah, kemudian kalian tentukan arahnya mau kemana. Kalau kalian fokus ke ekonominya, jadi kalian teliti dulu, riset dulu, buat dulu produknya, terus nanti fokuskan ke penjualannya. Makanya masuk ke PKM kewirausahaan gitu. Nah, di sini sebagai acuan menentukan kelas PKM atau bidang PKM. Kalau kalian sudah fokus ke arah penjualan, berarti kalian riset buat produk, terus fokus ke penjualannya. Nah, baru masuk ke PKMK gitu. Nah, apa bedanya tujuan dan manfaat? Tujuannya itu bisa dilihat aktivitasnya. Jadi misalkan kalian tujuannya adalah membuat keset cepat kering gitu. Atau kalian pakai bahasa Inggris gak masalah, keset cepat kering gitu. Nah, berarti kalian manfaatnya adalah untuk bisa membuat wilayah kamar mandi itu tetap nyaman gitu. Nah, kan nyaman sesuatu yang hanya bisa dirasakan, enak dilihat, nggak basah, nggak apa ya, nggak kotor gitu. Nah, itu jadi untuk membedakannya banyak mahasiswa yang memang kebalik di sini. Kadang tujuannya ada di manfaat ada di tujuan gitu. Lalu pikirkan ketika kalian sudah buat keset itu, kalian kan sudah punya ilmu, misalkan sudah belajar di ekonomi, cara menjual yang baik, cara manajemen yang baik bagaimana, kalian sudah tahu. Nah, cara mencapainya bagaimana yang terbaik gitu. Tinggal kalian tanyakan ke dosen. Kalau sudah punya materi terus gak paham, tanyakan ke dosen. Makanya itu tadi interaksi dengan teman sebaya, dengan beda fakultas, dengan dosen, dengan staf, itu akan mempererat kalian dan meningkatkan keahlian kalian dalam bernegosiasi, berkomunikasi gitu. Terus disiplin juga, kalau janjian jangan telat gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kalau di rumah saya itu banyak daun pisang. Daun pisang itu dibakar dan dibuang ke sungai. Itu kayak jengkel banget gitu loh. Soalnya kan di situ kan awalnya banyak orang-orang mancing gara-gara kumuh seperti itu. Jadi ikannya itu mati semua atau pindah, tahu dia ikut hanyut gitu ya. Sudah pindah tempat tinggal dia. Nah, asapnya itu juga mengganggu. Dia dibakar, asapnya mengganggu. Sungainya tersumbat dan kotor, itu sesuatu yang menjengkelkan. Nah, oke, saya tulis, oh masalahnya itu masalah daun pisang gitu. Terus saya coba kaitkan dengan ilmu yang sudah saya buat, sudah saya pelajari sebelumnya. Pisang ini bungkus makanan, terus dia itu mengandung zat-zat baik untuk kesehatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dia itu mampu menangkal radikal bebas, obat disentri, membuat rambut lembut, menjaga kesehatan kulit, dan peluang bisnis di luar negeri. Setelah tak baca-baca ya di artikel-artikel, ini hasilnya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah tentukan tujuannya itu mau kemana. Seperti ketika kita tujuannya ekspor daun pisang. Nah, ekspor daun pisang kan adalah sesuatu yang bisa dilihat gitu. Kita mengekspor, kita packing itu. Terus kemudian sesuatu yang bisa dirasakan adalah kesejahteraan. Kalian tidak bisa menggambarkan kesejahteraan atau kalian tidak bisa melihat kesejahteraan itu selain merasakan gitu. Nah, bagaimana? Tadi kan pertanyaan terakhir, bagaimana cara membuatnya? Misalkan pakai pendekatan big push teori gitu ya. Jadi meningkatkan perekonomian dari bawah gitu misalkan. Dari petani-petani pisang kita lakukan wawancara bagaimana penjualan yang baik. Terus bagaimana cara membuat daun pisang ini bisa diekspor. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan ini ya, dengan peluang. Saya juga tanya-tanya ini diapain sih Pak gitu. Berkaitan dengan sustainabilitas. Ini Mas, ini nggak dipakai, cuma dibuang aja. Terus ya kita nggak dapat apa-apa dari
pisang itu cuma dibuang aja gitu. Nah, dibakar gitu. Dengan adanya ini, mereka produksinya kan tinggi banget ya. Jadi kita bisa menjualnya. Dan kalian tahu harganya berapa? Di luar negeri. Harganya 800.000. Nah, ini adalah trik buat kalian yang mau menjadi miliarder di usia muda gitu. Jadi daun pisang dibanderol 800.000. Netizen rebutan jualan di Jepang. Nah, coba kalian bertanya kepada dosen, bagaimana sih Pak cara ekspor yang baik, bagaimana aturan-aturan ekspor. Nah, akan menambah ilmu kalian lebih jauh lagi tentang di bidang ekonomi. Jadi kalian bisa lebih expert di sana dengan banyak sharing dengan dosen gitu. Kalau diibaratkan ya, dosen itu adalah sebuah menara besar dan kalian itu adalah manusia yang kecil gitu loh. Jadi ketika kalian ingin melihat sesuatu yang luas, kalian butuh naik ke menara itu. Gitu. Ketika kalian sudah berada di atas menara itu, kalian bisa melihat lebih tinggi dari dosen kalian. Itu filosofinya. Nah, sekedar sharing saja, sebentar saja ya. Saya itu dulu sebelum menulis, saya itu tidak bisa menulis dulu. Menulis kalkulus ilmiah itu nol. Mulai yang pertama referensinya Kopas, www semua, kayak ngambil di internet semua, itu diketawain sama dosen. Terus juga karena memang belum ada basic sama sekali, itu tulisannya itu rata kiri semua. Terus numberingnya pakai bulat itu loh. Yang penting artistik itu dulu. Tapi dulu ketika saya ditertawakan seperti itu, saya mencoba untuk menarik diri saya lebih jauh lagi. Pokoknya saya harus foto sama seperti dosen pembimbing akademik saya. Nanti saya kasih tahu. Terus saya juga pengen naik pesawat. Saya juga pengen foto di depan salah satu universitas top 100 di dunia, GS World Ranking. Terus saya ingin jalan-jalan ke luar negeri sendirian dan lolos PIMNAS. Sebuah anak mungil yang tidak bisa menulis apa-apa dan diketawakan oleh dosen, tulisannya buruk banget, bahkan bukan buruk, tapi mau dibuang, dibakar. Itu karya pertamaku kayak mau dikremasi dulu. Terus yang terjadi apa? Saya cuma bermodal percaya bahwasanya Tuhan itu memberikan modal manusia itu bukan kecerdasan, bukan apa, tapi sebuah kemampuan untuk belajar. Nah, ini contohnya. Contohnya itu sebelah kiri. Ini anak mungil oleh si bapak ini dulu menertawakan karya saya. Tapi saya bisa mengirim WhatsApp, Pak, saya foto di tempat yang sama dengan bapak di Singapura, gitu. Anak mungil yang dulu tidak percaya diri, cuma meyakinkan dirinya sendiri, ini akhirnya berangkat ke sana. Nah, saya juga mendapat kayak mimpi saya selanjutnya itu kayak terrealisasi lagi. Saya pergi ke University Malaya di peringkat 59, sudah termasuk di 100 besar paling 100 besar universitas. Nah, selanjutnya saya juga pengen lolos PIMNAS. Nah, semuanya tercapai dan Tuhan itu memberikan sesuatu yang lebih lagi. Saya dijadikan perwakilan Universitas Jember untuk mewakili Universitas Jember di defile atau di ikonnya Universitas Jember gitu. Nah, itu ya sekedar motivasi saja. Dan kalian nggak tanya, Kak, naik pesawat gak? Ya kali saya ke Singapura naik sekoci ya, naik getek. Lucu kan? Nah, ini semua dari mimpi saya itu sudah tercapai. Tinggal silakan kalian coba saja bermimpi seperti ini. Kalian akan diantarkan ke sana. Modalnya cuma, mari kita coba, karena mindset kalian harus dirubah dari sekarang. Gagal itu ketika kalian memutuskan untuk mencoba. Itu bukan kalian
mencoba terus gagal, itu bukan gagal sebenarnya. Ada proses yang tidak berjalan dengan baik, bukan gagal. Kalau kalian mengatakan kalian gagal, itu artinya kalian tidak sama sekali tidak mencoba, gitu. Kesimpulannya, percaya dan lakukan. Itu saja. Mungkin waktunya kurang berapa menit ya? Halo? Masih ada kok, Kak. Masih ada sekitar 20 menit. 20 menit? Ya, karena saya ingin mendengar suara-suara dari teman-teman semua, dari teman-teman mahasiswa semua, coba kalian, maaf error, coba saya ingin tahu 5 menit saja, kalian coba merenung hal yang paling menjengkelkan selama 24 jam kalian hidup, gitu. Jadi yang kemarin-kemarin itu juga diingat apa yang paling menjengkelkan, dan coba silahkan sharing. Kita coba lihat di sini bagaimana cara menentukan ininya, apa si idenya bagaimana, masalahnya bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Mungkin moderator nanti bisa ya dikasih kesempatan untuk open mic. Oke, bisa. Oke, saya kasih waktu sebentar ya, 5 menit ya, untuk bisa memikirkan apa saja yang menjengkelkan selama 24 jam itu. Sebentar ya. Saya kasih waktu mulai dari 10.24 berarti 10.29. Oh, terlalu lama ya 5 menit. 2 menit aja. 10.24 sampai 10.26. Dimulai dari sekarang. Coba dipikirkan dengan baik apa sih yang menjengkelkan. Nanti saya minta untuk coba sharing. Oke, waktunya 1 menit lagi. Waktunya habis. Monggo ada yang mau mengungkapkan keresahannya bagaimana selama 24 jam? Atau saya tunjuk nih? Ayo. Adakah yang mau sharing? Halo? Mungkin dari panitia juga mau membuka, mungkin ada teman-teman yang lain, adik-adiknya masih malu-malu. Ini pada kemana ya?
Saya ya, monggo Francisca. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Tapi sebelumnya saya mohon izin off cam, soalnya kalau on cam tuh kendala jaringannya gitu Kak. Ya. Kalau hal yang menjengkelkan buat saya tuh kan gini Kak, saya kan tinggalnya kan di daerah pesisir pantai gitu ya Kak ya. Nah, tiap bangun pagi itu kan mesti kalau di daerah rumah saya tuh kan apa ya, sarapannya kan pakai itu Kak, bakar ikan gitu ya Kak ya. Nah, yang paling menjengkelkan buat aku tuh kan, biasanya kan aku kalau pagi-pagi kan habis nyuci kan jemur-jemur gitu, Kak. Iya, Nah, iya. aku tuh biasanya kan deket-deket gitu rumahnya, Kak. Kalau di daerah rumahku sini kan deket-deket gitu kan. Iya. Dempet lah rumahnya gitu. Nah, kalau bakar ikan pakai bahan bakar arang hitam itu tuh asapnya tuh kayak yang kena ke bajunya aku gitu, Kak. Kan ngeselin gitu. Bagus. Iya. Bersih-bersih gitu, Kak. Itu malah kayak yang bau asap aku gitu. Nah, aku pengennya tuh kayak ada apa ya, kayak ada bahan bakar selain areng gitu Kak, biar asapnya itu nggak terlalu banyak gitu kan, mengganggu tetangganya juga aku gitu loh. Iya, iya. Wah, mantap. Dari Francisca ya? Iya Kak. Ya, sebenarnya Francisca sebenarnya kamu peka, cuma masih belum muncul aksinya ya? Iya, cuma ngeselin aja gitu. Iya, cuma gerundel aja. Nah, itu kalau dibuat karya, itu ide yang sangat keren banget. Nah, yang pertama, kamu harus mulai dulu, kira-kira masalah utamanya itu ada di sebelah mana? Apakah kamu ingin melindungi si bajunya, atau kamu ingin menghilangkan asapnya, gitu, menghilangkan sumbernya. Nah, dari situ kamu sudah mulai bisa mencari-cari. Oh, ada nggak ya apa kayak tempat buat penutupan gitu, apa pembakaran gitu yang dia itu tidak menimbulkan asap, baik itu dari bahannya kayak tadi apa? Kayak pakai areng hitam gitu Kak. Itu loh yang itu. Ya, terus juga ada yang jual gitu Kak. ya. Nah, itu kan rata-rata masyarakat pesisir kan buat seperti itu ya. Nah, kamu berarti ada keterbatasan di situ adalah terkait dengan pembuatan bahan kan. Nah, biasanya teman-teman yang membuat bahan-bahan unik-unik seperti itu yang sudah meneliti di lab-lab itu teman-teman dari Saintek. Nah, coba kamu cari nanti penelitian-penelitian berkaitan dengan sudah ada nggak ya produk yang pembakaran ikan yang tidak menghasilkan asap atau jemuran yang bisa melindungi baju dari asap gitu. Jadi ada dua pilihan. Kamu mau ide yang mana? Jadi kamu bisa sharing tuh ilmunya ke anak sains sama atau anak teknik. Terus kemudian kamu nanti coba jual hasil produk mereka. Dari teman-teman teknik kan biasanya buat produk kan. Nah, kamu kasih itu masalah, anak teknik ini loh aku ada masalah ini gitu. Coba kamu buat alat yang bisa menghisap asap dari itu gitu misalkan ya. Terus atau melindungi baju dari asap itu. Nah, itu sebuah ide yang sangat otentik sekali karena itu tidak semua orang bisa melakukan aksi kan. Semua orang cuma bisa gerundel kayak gerundel maksudnya kayak cuma mengeluh aja, kok bau sih gitu gitu. Nah, coba kamu realisasikan dengan cara itu. Kamu mau bergerak kemana? Kalau kalau gambaran sekarang, kamu mau bergerak ke arah riset bahannya atau ke arah ekonominya? Kalau untuk sekarang nih, aku pengennya kayak yang ada bahan lain yang nggak areng gitu. Jadi tuh kayak pengurangan asapnya gitu. Nah, kira-kira kalau kamu mau riset, masuk kelas apa? PKM apa? Ayo. Apa kayak yang inovasi baru kayak gitu ya Kak ya? Enak. Iya. Kelas apa tadi? Kan sudah saya jelaskan. Iya. Ayo. Nah, itu kesempatan untuk bisa masuk PKM yang paling besar itu kalau kamu memang fokus ke situ, ya masuk ke PKM riset gitu.
karena memang kamu mau fokus di situ. Itu ya. Ini Francisca, halo? Iya Kak, halo. Nah, itu ya. Kamu sudah menemukan itu. Tinggal bagaimana cara kamu membuat bahan itu. Nah, dan tinggal eksekusinya sebenarnya. Kalau kamu memang mau, ya udah keluar dari FEB, ya kamu akan menjadi researcher atau menjadi pebisnis dari bahan itu gitu. Ternyata kamu bisa menemukan bahan yang lebih ramah lingkungan daripada arang. Kamu jual ternyata lebih murah gitu. Itu keren banget. Misalkan dia bisa didaur ulang atau diapakan. Ada itu kayak briket yang dia bisa dibakar dan dia bisa jadi pupuk gitu. Nah, itu sesuatu yang bernilai besar banget untuk direalisasikan. Tuh, ada lagi. Terima kasih ya Francisca. Nah, ada yang mau sharing lagi? Saya mau nyoba Kak. Oh ya, Trisha ya. Permasalahan saya tuh bukan relate sama lingkungan sih, lebih ke personal. Tapi saya pikir tuh pernah dialami semua orang lah. Oh iya. Apa itu? Jadi permasalahan yang sedang saya alami itu ini jerawat. Dan saya pikir kalau semisal jerawat itu kan umumnya dialami semua orang kan. Jadi saya berpikir buat ngembangin sebuah aplikasi yang nantinya tuh bisa mengetahui gimana kondisi kulit seseorang dan nantinya itu bisa kayak suggest produk apa yang baiknya digunakan atau pola hidup apa yang bisa dikembangkan supaya mengurangi masalah kulit tadi. Saya pikir kayak gitu. Ya. Gini. Tadi idenya tuh sudah bagus, sudah mulai bisa melihat sesuatu yang menjengkelkan dan ada kayak kayak tembok besar gitu ya. Kita yang punya masalah jerawat akhirnya gak punya partner untuk bisa konsultasi kan gitu kan. Nah, mau konsultasi mahal atau kita harus ke dokter atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya kamu sudah menemukan, sudah keren banget bisa observasi seperti itu. Nah, tinggal kamu fokuskan lagi dan pelajari pola-pola apa yang bisa dijiplak gitu. Misalkan kayak Halodoc, itu kan kayak kita konsultasi, ini ada masalah, ini sakit, ini itu gitu. Nah, apakah mungkin, kalau di Cina itu kan ada kayak kita bisa cek COVID dengan robot kan. Nah, apakah ada pola yang bisa merealisasikan ide saya ya. Nah, kamu coba cari polanya. Nah, itu berkaitan dengan ilmu sebelumnya kan, terkait dengan jerawat ini ada peningkatan hormon, itu kan materi SMA kan. Nah, itu sebenarnya sudah bisa melewati tahap kedua. Nah, tinggal kamu cari sumber pendukung atau penelitian sebelumnya, pola-pola apa yang bisa dipakai untuk bisa menuju ke tujuan itu, gitu. Ada mau tanyakan? Ada yang kurang paham atau apa? Sudah cukup Pak. Nah, itu coba ya dieksekusi karena tidak banyak orang yang paham atau sudah sadar, tapi dia tidak beraksi gitu. Banyak banget dah. Nah, itu mungkin ada lagi. Ayo, seru ini. Ayo yang banyak masalah pribadi. Bisa segera konsultasi. Nah, ayo satu lagi. Kurang berapa menit ya panitia? Sekitar 5 menit lagi, Pak. Oke, satu lagi. Ayo. Oh ya, sambil menunggu, tadi itu kan tentang aplikasi ya, Trisha, itu bisa diajukan ke implementasi teknologi gitu. Jadi nanti teman-temannya cari dari teman-teman dari Philcom. Nah, kan udah punya channel tuh nanti. Maksudnya cari teman-teman yang
punya kenalan dari Filkom, siapa ya yang bisa buat aplikasi seperti ini gitu. Lanjut. Ayo, ada satu lagi dari panitia nih, mungkin ada yang mau dikeluh kesahkan. Apapun itu Kak, misalkan kalian ketika mengurus kepanitiaan gitu. Kayak ide-ide simple seperti apa ya, yang simple banget. Kalian tahu pembersih kaca yang ada magnetnya? Oh ya, panitia Muhammad Zadul mau nyoba? Ya udah wes Kak, karena udah ke pojok ya. Iya, enggak. Oke, jadi gini Kak. Masalah bukan apa ya, bukan sesuatu yang menjengkelkan sih, cuman kayak sesuatu yang menjadi penghambat khususnya di akhir-akhir ini aja Kak. Nah, itu saya tuh kayak merasa kesulitan gitu dalam hal memanajemen waktu gitu loh. Jadi kayak karena memang dari kondisinya ya nggak cuma aktif di satu organisasi kayak gitu, jadi itu kayak untuk memanajemen waktu tersebut itu kayak kesusahan gitu loh. Kadang untuk tidur pun itu harus dikorbankan kayak gitu. Nah itu jadi kayak jangankan buat PKM ya, jangankan buat PKM, mungkin sebenarnya itu kayak apa ya, keinginan gitu loh. Cuman karena memang manajemen waktunya yang ya mungkin buruk ya kayak gitu, jadi kayak nggak ada waktu buat itu kayak gitu. Ya mungkin kakak bisa ngasih tips lah buat khususnya kami lah kayak gitu. Ya. Terkait dengan bagaimana bisa menulis PKM di tengah kesibukannya gitu ya. Benar-benar banget. Nah, sebenarnya itu dulu saya itu juga sama merasakan seperti itu. Zadul semester berapa? Sekarang sudah 4 kan? Nah, awal-awal pasti kayak kaget kan, dari SMA ke kuliah kan, kayak aduh apa ini gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diakali dengan kita banyak interaksi. Ya tadi itu. Tapi sekarang agak susah sih. Memang semua tantangannya memang sekarang itu adalah di komunikasi, karena kesusahan sinyal itu kemarin yang PKM 2020 itu banyak banget karya yang belum selesai cuma gara-gara sinyal gitu. Nah, untuk manajemen waktu ya, untuk sekarang maupun nanti ke depannya, usahakan beri aturan ke diri sendiri. Kan kebanyakan sebenarnya kita itu bisa mengatur waktu, cuma kita aduh pengen layah-layah dulu gitu kan. Nah, sadar nggak, semua keputusan kalian itu berdasarkan enak dan tidak enak. Dan manusia itu, kembali lagi, saya ini menjelaskan karya tulis ini berdasarkan natural atau naluri natural dari manusia. Manusia itu menghindari kesakitan. Jadi ketika ada sesuatu, misalkan tugas dan pilihannya tugas dan game, manusia 90% dia akan pilih game. Nah, karena memang dia ingin menjauhi dari kesakitannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menyadari dan menghitung mundur, terus gebrak gitu, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tugas depan laptop langsung. Nah, depan laptop langsung itu kayak oh ya harus nugas gitu. Gini, ada dari ilmu psikologi ya, saya juga belajar psikologi. Ketika kalian malas, misalkan capek, kasih istirahat lah 15 menit atau berapa gitu ya. Nah, terus kalian selalu berbicara dengan diri sendiri bahwasanya aku harus nugas, aku harus menyelesaikan ini, harus menyelesaikan itu. Oke, aku capek, tapi ini harus selesai. Saya hitung, gini, jangan selesai. Intinya, oh aku mau buat satu paragraf aja, wis gitu. Kayak apa ya, di psikologi itu kayak menipu otak namanya. Oke, aku mau buat satu paragraf, kan itu enteng banget kan, cuma buat satu paragraf aja gitu. Nah, karena itu enteng, akhirnya oh gampang aja gitu. Nah, ketika itu sudah antara game dan satu paragraf, otomatis kan yang paling sakit kan game kan. Oh nanti butuh ini, kayak butuh mikir ini, mikir itu. Lebih mudah buat satu paragraf dulu. Nah, ketika kalian sudah punya pandangan itu, oke, yang lebih mudah adalah satu paragraf. Saya hitung 1, 2, 3,
4, 5. Langsung di depan laptop, buka gitu. Jangan kasih apa ya? Kalau di psikologi itu, jangan kasih kesempatan otak kalian mengendalikan kalian. Setelah hitungan 1 sampai 5, keputusan kalian itu akan diambil alih oleh otak kalian. Bukan oleh diri kalian secara utuh gitu. Oleh kesadaran semuanya. Kayak otomatis gitu. Jadi gitu. Jangan ngasih target yang kayak hari ini harus selesai 1 paper gitu. Itu berat. Jadi kasih tipuan aja ke otak. Hari ini 1 kalimat gitu. Pernah nggak kamu ketika mau mengerjakan sesuatu itu kayak ya wes lah, kerjakan apa adanya dulu, tiba-tiba selesai, pernah nggak? Tiba-tiba lama gitu. Pernah Kak, jadi kayak tergantung mood juga gitu loh, jadi kayak ngerasa nyaman gitu loh, jadi kayak dilanjut kayak gitu sampai kelar kayak gitu. Sampainya kayak apa ya Kak, nulis gitu loh. Awal-awal tuh kayak ngerasa males gitu loh, tapi pas udah dijalanin tiba-tiba itu kerasanya tuh kayak kok enak gitu, sampai dilanjutin sampai kelar kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu ya tadi itu pikiran kalian karena gara-gara terlalu biasa memberikan target yang berlebihan, akhirnya aduh males nugas banyak gitu, tidur dulu wis, tidur tiba-tiba H-1 bingung gitu ya. Nah itu juga terjadi ke aku sih dulu ya, aku sempat ke psikolog juga gimana ya cara mengatasi ini. Nah itu ilmu yang sudah saya dapat ketika nulis PKM, itu aku nggak ngasih target harus selesai 1 bab gitu. Nah aku cuma buat di list itu hari ini jam sekian mau ngerjakan 1 paragraf gitu, tak tipu aja. Pikiranku itu tak tipu 1 paragraf ini gitu, udah ngetik, tiba-tiba aku selesai 2 bab. Duh kok lama ya gitu. malah kayak lupa akhirnya gitu. Dicoba wis, itu berefek banget. Siap Kak. Sip. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan terkait behind the scene mungkin, tentang saya itu sudah berapa kali gagal nulis. Ini bisa langsung tanya jawab ya moderator? Oke, bisa. Mungkin karena pemateri kita telah menyampaikan materi dengan luar biasa pada pagi hari ini, yaitu kita melangkah ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan format nama _prodi_pertanyaan pada kolom chat. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap hadir pada Zoom meeting dikarenakan akan ada link absensi dan ada fitur kolom chat. Terima kasih. Ayo, yang mau tanya? Mungkin ada yang bingung, apa sih sebenarnya PKM ini Kak? Gitu, kok saya bingung gitu. Wah, ini sudah ada yang tanya. Oke, ada satu pertanyaan masuk ya, saya bacakan. Dari Francisca, S1 Akuntansi, ini bertanya Kak, karena di sini saya masih dibilang baru mengenal PKM. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama terkait judul. Biasanya judul yang baik dan lolos PKM itu lebih singkat, padat, jelas, atau lebih panjang dan mendetail gitu ya Kak. Yang kedua itu terkait ide. Biasanya kita kan sebelum ikut PKM, kita udah pernah atau sering ikutan lomba-lomba paper. Nah, setiap lomba itu kan kita juga melakukan penelitian, Kak, untuk mendukung ide kita. Nah, misalnya kita ikut PKM, lebih baik kita meneliti hal baru yang belum pernah kita lakukan di penelitian, atau boleh menggunakan ide yang kita ikutkan pada lomba itu, Kak. Terima kasih. Ini bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama itu judul ya. Judul itu yang baik seperti apa? Nah, tadi kan sudah melihat judul-judulnya itu, kriteria judulnya itu ini. Dia itu singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele kemana-mana gitu. Di judul itu dia cuma menyampaikan idenya apa, untuk apa, sudah. Nah, di sini itu contohnya itu beras ketan, idenya itu beras ketan. Terus dia itu tujuannya apa? Ternyata dia itu untuk inovasi peningkatan ekonomi masyarakat Cikawung Sabrang. Udah, gitu aja. Jadi simple. Biasanya itu kalau nggak salah
12 kata. Tidak boleh lebih dari 12 kata. Beras, ketan, untuk inovasi, peningkatan ekonomi, masyarakat, Cikawung, Sabrang. Dia 9. Gitu. Nah, kadang kalau dilihat dari judulnya ya, misalkan kalian judulnya diperbolehkan 14. Coba cek lagi di pedoman PKM, saya lupa berapa ya pastinya. Biasanya secara umum itu 12 atau 14. Nah, biasanya itu ketika kalian judulnya saja sudah melanggar, misalkan disuruh 14, kalian nambah kata di saja atau satu kata saja, kalian sudah nggak dibaca. Paper di dalamnya itu sudah nggak dibaca. Karena reviewer itu terbatas waktunya. Ada 65.000 yang harus dibahas, dibaca, dan diteliti gitu. Nggak boleh asal-asalan kan, mau ngasih uang. Masa dikti mau ngasih uang 8,5 juta asal-asalan gitu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan judul juga, cari judul yang polanya sama dengan punya, sebentar. Polanya sama dengan pola-pola judul yang sudah dikasih dana. Kayak misalkan dia pakai singkatan. Kalau sekarang itu tidak diperbolehkan sebenarnya singkatan. Yang 2021 ya. 2020 masih dimaklumkan lah gitu. Karena ada memang beberapa yang perlu diperhatikan seperti terlalu menyingkat dan gak jelas gitu singkatannya. Kayak misalkan saya dulu pernah buat judul gak jelas. Itu judulnya Sapi Penyung. Kalian tahu apa itu? Hewan kan? Tapi idenya itu adalah sabuk pintar pendeteksi denyut nadi. Kan nggak nyambung kan? Hewan tapi ke arah itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang memang membentuk saya. Terus juga gunakan yang umum aja kayak misalkan Smart Eco Village gitu. Kan dia sudah pakai bahasa Inggris biasa. Pakai satu atau dua kata yang bisa mewakili ide kalian. Kayak tadi mana ya Green Coastal Flying City. Nah itu kan dia ingin menciptakan kota melayang pesisir gitu. Cuma pakai kalimat di bahasa Inggris kan aja. Udah pakai itu aja, aman. Ini punyanya UGM. Jadi bukan. Ini punyanya IPB. Jadi univ-univ besar itu sudah enggan untuk membuat kata-kata yang memang terlalu sulit untuk dimengerti atau jauh daripada judulnya. Terus berkaitan juga dengan sering ikutan lomba-lomba paper. Nah, lomba itu kan kita melakukan penelitian untuk mendukung ide kita. Nah, untuk PKM itu sah untuk diikutkan lomba. Untuk lomba sah untuk diikutkan PKM. Karena apa? Ketika kalian sudah meneliti atau sudah pernah menang, misalkan juara 1 gitu ya, tinggal kalian ajukan aja penelitiannya bagaimana, habis uangnya berapa gitu. Nah, itu malah akan lebih kuat gitu, lebih seperti bisa direview lebih lanjut. Kan misalkan ketika lomba kan pasti ada saran-saran dari juri. Nah, itu diperbaiki dan itu sah untuk masuk PKM. Dan karena PKM ini kan ada kayak realnya gitu loh. Dan usahakan di-upgrade. Idenya tuh di-upgrade. Misalkan kalian cuma sebatas penelitian, meneliti tentang ini. Nah, oh ternyata ini tak cobakan di masyarakat ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi PKM itu adalah level tertinggi daripada KTI. Makanya disebutkan tadi yaitu seperti olimpiadenya siswa gitu. Mungkin ada yang kurang jelas atau butuh jawaban yang lebih lagi, Francisca?
Baik, terima kasih banyak Kak sudah paham respon dari Francisca. Mungkin kita melangkah ke pertanyaan kedua dari Irawati di tiga kesekretariatan. Kalau misalnya isi proposal saya ternyata ada yang telah meneliti pada PKM kemarin, tetapi idenya nanti itu beda dengan proposal saya nantinya. Menurut Kak Iklil, apa tetap dilanjut ya Kak proposalnya? Bisa langsung dijawab. Nah, ini baik, terima kasih. Ini Irawati ini PKM-nya apa ininya? Maksudnya idenya tentang apa? Tentang riset kah atau pembuatan aplikasi tentang apa kah? Bisa open mic? Ya, mungkin saya langsung jawab aja ya. Nah, untuk idenya itu usahakan berbeda meskipun sedikit. Jadi pernah ada penelitian punyanya anak-anak UNY itu ngambil idenya anak UGM. Jadi idenya itu tentang copper follower. Copper followernya UGM ini pakai sensor kamera kan. Sensor kamera ada teknologinya. Terus sama UNY ditingkatkan teknologinya. Jadi copper follower pakai kamera speed cam. Jadi dia mengganti kameranya aja dan itu bisa dilanjutkan. Cuma kamu harus pinter-pinter mencari beda dan kelebihan daripada ide sebelumnya itu apa gitu. Mungkin dari Irawati ada respon? Baik, mungkin Irawati ada gangguan sinyal di daerahnya. Mungkin langkah ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Dari Bima Ageng Pambudi, S1 Akuntansi. Pertanyaannya itu simpel tentang PKM GT. Apakah gagasan yang kita ajukan di PKM ini itu harus terrealisasi? Maksudnya gagasan yang diajukan itu logis dan memungkinkan untuk dilakukan, ataukah sebaliknya? Soalnya tadi saya membaca judul yang agak di luar nalar, yaitu tentang Millet Farm Below the Sea. Ini bisa langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih Bima. Pertanyaan yang menggelitik ya. Ini juga pertanyaan di aku juga sih. Nah, bisa atau bisa nggak ya gitu. Nah, sebenarnya untuk di PKM GT ini cuma gagasan aja. Jadi bagaimana membuktikan dia itu bisa terrealisasi? Caranya adalah dengan pendekatan-pendekatan penelitian sebelumnya. Ya, sama kayak prinsip tadi itu. Jadi idenya apa, penelitian yang mendukung apa gitu. Kak misalkan tadi ya, pertanian, peternakan di bawah laut. Nah, coba kamu lihat, kan ada akuarium yang di bawah laut. Nah, konsepnya itu seperti itu. Jadi coba kamu teliti mengenai bagaimana akuarium di bawah laut itu bisa mensuplai oksigen, bisa memberikan kehidupan di dalamnya. Nah, cara kerjanya itu seperti itu. Jadi sebenarnya konsepnya itu memiliki pola yang sama dengan yang sudah ada. Kayak misalkan bertanah konsep kota melayang. Nah, kota melayang itu kan sebenarnya di gedung-gedung itu sudah pernah ada kayak hutan di atas gedung. Nah, dia kan sudah bisa membuktikan bahwasanya meskipun di udara yang tinggi, persediaan udaranya itu paling maksimal itu berada di tingkat berapa gitu. Jadi usahakan ada penelitian atau teori yang mendukung bahwasanya dia itu bisa terrealisasi dan dibuktikan dengan market. Market itu kayak mini desainnya gitu, kayak desain 3D-nya gitu. Nanti ininya akan diletakkan di mana, pemerintahnya diletakkan di mana gitu. Kalau yang peternakan tadi kandangnya di mana, pakannya di mana gitu. Kenapa kok pilih situ? Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Mungkin dari Bima Ageng ada respon? Baik
Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi intinya gagasan yang kita ajukan ini harus memiliki dasar ilmu pengetahuan yang mendukung gagasan tersebut. Gitu respon dari Pak Ageng. Ya, Baik, kita melangkah ke pertanyaan terakhir nih dari Novia Budiani, S1 Manajemen. Izin bertanya, Kak, saat kita memilih rekan atau partner setim yang beda fakultas atau prodi biasanya, kendalanya itu saat penyatuan pendapat, ide, atau hal lain yang nantinya itu justru menimbulkan perselisihan. Nah, cara untuk mengantisipasi hal tersebut itu bagaimana ya, Pak Ikli? Nah, terima kasih, Novia. Ya, ini pertanyaan yang memang banyak sekali ditanyakan juga ya. Bagaimana cara kita itu solid dengan tim yang beda pandangan atau beda, kayak kita kan orang yang dari anak ekonomi yang punya mindset tentang sosial humaniora, tapi mau berpartner dengan anak-anak yang sains yang ribet atau rumit itu ya. Terus kemudian di situ pasti ada kayak negosiasi, pasti ada kayak perselisihan. Itu saya juga merasakan seperti itu. Saya juga dari sains gabung dengan tim sains juga merasakan perselisihan. Nah, itu adalah skill yang memang harus diasah gitu. Bagaimana kita legowo, bagaimana kita menerima pendapat orang, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita dan tidak terlalu memaksakan, dan bagaimana mencari jalan tengahnya. Nah, biasanya itu jalan tengahnya adalah dosen pembimbing. Jadi kalau kita sudah berdebat tidak menemukan ujung, ya udah kita pendapatnya seperti ini di list, dan dosen pembimbing bagaimana pendapat yang paling tepat gitu. Nah, dosen pembimbing nanti, oh ini yang paling tepat seperti ini, jadi lakukan ini. Jadi sudah tidak ada yang kayak masih kurang menerima gitu nanti ujung-ujungnya. Jadi libatkan juga dosen. Nah, di situ kalian mendapat skill lagi, skill berkomunikasi dengan dosen gitu. Baik, mungkin ada feedback dari Novia Husni Budiani terlebih dahulu. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, Nah, mungkin karena udah 2-4 pertanyaan tadi yang udah dijawab, memasuki akhir acara nih kami meminta pemateri untuk menyampaikan closing statement mengenai acara pada hari ini. Sebentar ya, saya cuma ingin menawarkan tadi, saya lupa. Gimana kalau misalkan nanti ada seperti bedah PKM, nanti saya sendiri yang akan memandu. Kira-kira teman-teman berkenan nggak? Mungkin di bulan Juni atau Juli nanti. Kira-kira berkenan nggak? Ya mungkin bisa jadi pertimbangan lagi sama panitia nanti mungkin ya Kak. Ya, gitu aja. Mungkin sesuatu yang sebentar. Mungkin closing statementnya itu, buatlah ide dari perasaan kalian yang jujur. Ya tadi itu, sebagai manusia itu kalian pasti membutuhkan interaksi dan pasti membutuhkan sesuatu yang berkembang. Jadi ketika ingin mewujudkan solusi itu, ketika ingin mewujudkan sesuatu perkembangan yang lebih baik, modal kalian yang pertama adalah percaya, yakin, seyakin-yakinnya, dan lakukan, dan pasti itu akan terjadi. Jadi seperti itu aja. Tetap semangat meskipun pandemi. Oke, baik, closing statement telah disampaikan dengan baik oleh pemateri. Selanjutnya untuk sesi foto bersama, kami meminta seluruh peserta untuk on cam terlebih dahulu untuk dilakukan dokumentasi